Ibu Eva, selamat siang Pak. Sebagai pengguna jasa perbankan, berarti sekarang dipungut PPN. Sebagai badan, apakah bisa meminta faktur pajak atas jasa perbankan tersebut untuk dikreditkan di SPT PPN? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Eva. Bu Eva sepertinya yang bergerak di bidang perbankan ini perusahaannya ya. Jadi nanyanya terkait dengan perbankan ya. Tadi kalau kita lihat di pasal 16B, jasa perbankan ini masih masuk jasa yang diberikan pembebasan PPN sebenarnya. Jadi tidak sebenarnya ya masuk objek pajak utang PPN tapi dibebaskan ya. Jadi beda antara tidak dikenakan PPN dengan dikenakan PPN tapi dibebaskan ya. Kalau tidak dikenakan PPN berarti ya memang dari awal ya memang nggak ada PPN-nya, jadi tidak perlu buat faktur karena kan tidak terutang PPN. Tidak perlu bayar PPN. Tapi kalau terutang PPN tetapi dibebaskan, ya berarti di sini ada kewajiban PPN yang harus dipungut karena dibebaskan, makanya tidak jadi dibayar kan gitu kan karena pembebasan. Tapi tetap harus buat faktur, ya kan? Nah kalau jasa perbankan tadi berarti dibebaskan, maka kalau perbankannya sudah di atas 4,8 M omsetnya ya pasti 4,8 M ya, pasti PKP kan, maka harus mendaftar sebagai PKP. Daftar sebagai PKP, maka ketika dia memberikan jasanya, ya, harus membuat faktur ya. Nah ini yang kita belum tahu Bu sejauh mana penerapan di lapangan ya, karena belum sampai sejauh ini belum ada lagi detail peraturan pelaksananya terkait dengan bagaimana mekanisme pembuatan faktur atas barang atau BKP atau JKP yang dibebaskan PPN-nya ini. Apakah tetap diwajibkan harus membuat faktur atau boleh di-waive istilahnya ya, sudah nggak perlu buat faktur sama seperti barang atau jasa yang non BKP atau non JKP. Tapi saya saat ini belum melihat ada peraturan baru dan juga belum mendengar akan seperti apa pelakuannya. Mungkin ini salah satu masukan barangkali ya, mungkin nanti kita akan coba juga kalau bisa ya kita sampaikan juga ketika ada forum-forum sosialisasi ya, supaya ada kejelasan bagaimana pelaksanaan administrasi faktur pajak terkait dengan barang atau jasa yang dibebaskan PPN-nya. Nah, kalau melihat ketentuan sekarang ya berarti harus buat faktur pajak, karena kan tidak ada yang mengecualikan tidak membuat faktur. Berarti kita harus buat faktur pajak, banknya harus membuat faktur pajak. Cuman ya, kan kita kalau sebagai user ini kan konsumen akhir juga difasilitasi oleh Undang-Undang PPN ya, bisa membuat faktur pajak sebenarnya tanpa mencantumkan identitas pembeli ya. Jadi ya bukti transaksi itu bisa dianggap sebagai faktur sebenarnya, nanti tinggal digabungkan ya. Jadi kita mungkin tidak perlu harus meminta faktur pajak sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 5 ya Bu Eva ya. Karena berarti tidak akan ada bank yang menerbitkan seperti itu. Mungkin bukti transaksi kita itu bisa kita anggap sebagai faktur ya. Untuk sementara sepanjang belum ada penjelasan.